Isu Jakarta berpotensi tenggelam kembali mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyinggung hal tersebut. Biden menyatakan pemerintah Indonesia tengah merencanakan pemindahan ibu kota karena ada prediksi Jakarta tenggelam 10 tahun lagi. Dalam konteks ancaman dampak perubahan iklim, Biden menyebut dengan naiknya permukaan air laut, topografi pesisir Jakarta saat ini sebagian sudah di bawah permukaan laut. Sehingga kemungkinan tenggelam secara permanen bukanlah isapan jempol. Terlebih, saat ini wilayah Jakarta juga tanahnya terus mengalami penurunan atau land subsidence. Pernyataan Biden senada dengan riset dari Global Positioning System atau GPS Interferometric Synthetic Aperture Radar, INSAR, dan Light Detection and Ranging LIDAR, yang menyebutkan penurunan tanah di Jakarta dapat mencapai 10 cm per tahun. Serta 20% wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Sejumlah penelitian menyebutkan salah satu penyebab utama Jakarta terancam tenggelam adalah penyedotan atau pemompaan air tanah yang tidak terkendali, mulai dari tingkat rumah tangga, gedung perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, sampai dengan kawasan industri. Ya, pemirsa, isu lama Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi kembali mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyinggung dalam pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu terkait dengan hal tersebut. Lantas seperti apa sebetulnya potensi tenggelamnya Jakarta dan apa saja yang sudah dan kemudian akan dilakukan pemerintah daerah maupun juga pemerintah Indonesia terkait dengan hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang nanti akan bergabung bersama dengan kita dan juga Kepala Balai Konservasi Air Tanah, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Pak Isnu Hajar Sulistiawan. Pak Isnu, selamat siang. Selamat siang, Mbak Patricia. Baik, Pak Isnu, nanti kita akan berbincang juga dengan Pak Wagub, tapi kita masih menunggu beliau untuk bergabung. Pak Isnu, kalau berbicara soal isu ini kan sebetulnya bukanlah isu yang baru ya Pak. Ya, saya juga beberapa kali liputan begitu di lapangan terkait dengan hal ini dan nampaknya ini yang menjadi perhatian kemudian karena ada statement pernyataan dari Presiden Joe Biden terkait dengan bagaimana DKI Jakarta diprediksi akan tenggelam pada 10 tahun lagi seperti itu. Tapi kajian sebetulnya kalau dari kita seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau untuk kajian mengenai Jakarta itu kita sudah lama melakukan itu, mungkin sejak tahun 80-an sudah kita lakukan. Namun demikian memang masih banyak aspek kegeologian yang kita kaji di sana yang menyangkut ke proses potensi adanya genang laut ya, genang laut, saya sampaikan genang laut ataupun potensi banjir di sini. Nah, kalau disampaikan tadi memang kalau untuk Presiden Biden sendiri memberikan pernyataan di sini dalam kaitannya dengan climate change, terutama dengan perubahan iklim dan juga mungkin sedikit nanti juga terkait dengan proses subsiden yang terjadi di Jakarta. Nah, sejak tahun 80 sudah ada beberapa penelitian tentang geologi Jakarta. Kemudian tahun 90-an kita sudah beranjak ke tahap yang lebih advance lagi, melakukan beberapa pengeboran-pengeboran, termasuk pemerintah Provinsi DKI juga waktu itu juga melakukan pengeboran di beberapa titik di wilayah di Jakarta juga. Jadi paling tidak sekarang sudah ada lebih dari 50 titik pengeboran di Jakarta dengan kedalaman yang bervariasi antara 90 sampai 300 meter yang di situ kita bisa menganalisa kondisi bawah permukaan di Jakarta sehingga kita mengetahui kondisi geologi Jakarta. Nah, kemudian tahun 97-an itu sudah mulai dibuat instrumen-instrumen untuk pemantauan seperti sumur-sumur pantau yang ada di wilayah DKI Jakarta ini. Itu juga dilakukan baik oleh kami, Kementerian SDM, dan juga oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi perhatian itu sudah kita berikan sejak awal sebenarnya untuk ini. Nah, dari pemantauan-pemantauan itu kemudian kita membuat peta-peta land subsidence, kemudian juga kita memodelkan model geologi di bawah permukaan di Jakarta ini, dan kemudian kita bisa memahami kondisi geologinya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian untuk saat ini kita sudah tahap mitigasi mungkin ya. Jadi tahap mitigasi, kalau istilahnya kita sudah mengetahui kira-kira masalahnya apa, kemudian kita mitigasi. Hal-hal yang dilakukan sekarang, ada beberapa hal yang dilakukan, kebijakan-kebijakan dan juga kegiatan-kegiatan berupa
pengembangan infrastruktur dalam rangka memitigasi terjadinya baik climate change ataupun efek dari climate change ataupun subsiden yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oke, Pak Isu sedikit mengelaborasi atau mungkin memberikan gambaran sebetulnya kondisi geologi DKI Jakarta ini pada sekarang ini, kemudian kita bandingkan mungkin dengan beberapa puluh tahun yang lalu misalnya, seperti apa sih Pak? Ya. Iya, jadi proses geologi itu terjadi ratusan hingga jutaan tahun. Nah, kemudian dari itu terbentuklah batuan-batuan yang ada di bawah permukaan Jakarta ini, yang pada kenyataannya dari data-data yang sudah saya sampaikan tadi, dari data pengeboran dan dari beberapa singkapan permukaan yang kita temui di beberapa tempat juga diketahui bahwa memang kedalaman tanah lunak di wilayah kita ini cukup tebal. Jadi sampai pengeboran 300 meter itu masih merupakan lapisan tanah lunak, sehingga kita bisa membuat modelan di sana ada beberapa endapan-endapan alur sungai, kemudian endapan-endapan bekas cekungan banjir, endapan rawa bakau, kemudian juga ada endapan rawa danau ya. Kemudian ada juga material-material dan erupsi gunung api. Nah, ini mix juga, dan memang lapisannya cukup kompleks di bawah permukaan ini, dan mungkin dengan pertimbangan itu pula maka kita bisa membuat suatu sintesa bahwa beberapa penyebab dari subsiden ini, termasuk salah satunya ada faktor geologi ini, geologi ini. Oke, baik. Nampaknya Pak Wagub sudah bergabung. Pak Wagub, selamat siang. Selamat siang. Oke, Assalamualaikum. Pak Wagub, waalaikumsalam. Kita berbicara soal isu yang kemudian masih hangat ya diperbincangkan, Pak Wagub, terkait dengan pernyataan dari Presiden Joe Biden bahwa 10 tahun lagi DKI Jakarta akan tenggelam. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Pak Isnu kajian dari SDM, tapi kalau dari Pemprov sendiri kajiannya seperti apa sih Pak? Apa benar memang setuju kalau 10 tahun lagi atau seperti apa? Yang pertama tentu kami mengapresiasi masukan informasi dari Joe Biden. Dulu juga pernah Wapres Amerika Al Gore pernah menyampaikan hal yang sama ya. Namun demikian rasanya tidak 10 tahun, kita terus berupaya untuk memperbaiki. Yang pertama yang kita lakukan adalah memang posisinya Indonesia ini sekarang 14% itu di bawah permukaan air laut. Kemudian yang kedua, memang muka tanah di Jakarta ini rendah ya. Kemudian yang berikutnya kita melakukan strategi-strategi. Di antaranya adalah bagaimana mengurangi konsentrasi emisi CO2 ya. Satu, dengan cara melakukan penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Di antaranya kita tahun ini akan melelang ERP, Electronic Road Pricing ya. Jadi nanti jalan berbayar seperti di negara-negara lain, untuk mengurangi penggunaan daripada kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, kita juga akan memulai mobil listrik, bus-bus mobil listrik sedang dipersiapkan. Yang ketiga juga, kita terus meningkatkan transportasi publik. Kemudian yang keempat juga kita menyiapkan jalur sepeda sebanyak mungkin, yang terus kita upayakan setiap tahun, tidak kurang dari 63 sampai 80 km kita upayakan terus setiap tahunnya. Kemudian di samping itu ada program-program lain, yaitu program pipanisasi. Jadi kita akan upayakan penggunaan air bersih, sehingga tidak lagi gedung-gedung, rumah-rumah menggunakan air dari air tanah, dari pompa-pompa setiap rumah atau gedung-gedung. Semuanya diupayakan melalui pipanisasi, melalui PAM yang ditugaskan untuk memastikan penyediaan air minum atau air bersih. Inilah beberapa upaya yang dilakukan, dan di samping itu di hulu juga yang tidak kalah penting, kita sedang mempersiapkan Giant Wall. Ini sudah dipersiapkan sejak zaman Pak Fauzi Bowo ya. Kita akan terus mengupayakan program strategis daerah seperti Giant Wall, kita akan upayakan terus. Jadi berbagai upaya kita lakukan, termasuk juga disiplin, perhatian dan perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya, termasuk manajemen sumber daya air juga, pengendalian air dari hulu ke hilir terus kita tingkatkan dan perbaiki. Prinsipnya berbagai upaya kita upayakan, namun memang semua ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga waktu yang tidak sedikit. Di samping itu kita harus merubah pola
perilaku hidup warga Jakarta yang lebih bersih, lebih sehat, yang lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab terkait dengan pengendalian air, penggunaan air, dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup komprehensif. Tapi Pak Wagub, terkait dengan tadi ya pembangunan Giant Sea Wall, itu sebetulnya ini masih dalam tahap mengupayakan tadi kalau kata Anda. Tapi sebetulnya progresnya sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Ya memang ini terus dilakukan, ini menjadi tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR bersama-sama dalam rangka pengendalian banjir. Ada banjir melalui ROB, kemudian banjir lokal dari air hujan, dan juga banjir dari daerah-daerah lain yang masuk ke Jakarta karena Jakarta memang datarannya rendah. Ini terus kita upayakan, termasuk juga soal kajian pelaksanaan memastikan program Giant Wall. Ini terus kita siapkan, memang ini membutuhkan kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat, tidak bisa Jakarta sendiri mengatasinya karena ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini terus kita kaji, begitu juga pipanisasi juga sudah dimulai ya, tidak kurang dari 12 triliun nanti yang dianggarkan untuk pipanisasi dari Jatiluhur ke Jakarta. Oke, Pak Wagub, dengan adanya upaya-upaya tersebut tadi yang Anda katakan, berapa lama kira-kira paling tidaklah kita bisa menunda DKI Jakarta ini tenggelam, Pak? Ya memang kalau menurut kajian itu 30 tahun lagi, kalau tidak ada upaya yang luar biasa, daerah yang akan tenggelam itu bisa mencapai 28% sampai 30% ya. Kalau tidak ada upaya yang signifikan, artinya kalau kita berdiam saja, tentu Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah tidak akan berdiam. Kita akan mengupayakan supaya Jakarta tidak tenggelam, supaya muka tanahnya tidak turun, begitu juga supaya muka air tidak naik ya. Dan ini perlu kerjasama, tidak bisa diatasi Jakarta sendiri, Indonesia sendiri, ini perlu kerjasama seluruh dunia. Seluruh bangsa-bangsa, seluruh negara dunia ini berupaya agar perubahan iklim, climate change yang ada tidak menimbulkan pencairan gunung es yang luar biasa. Ini kan akibat dari suhu panas bumi yang semakin tinggi, kemudian gunung es mencair, meleleh, kemudian bertambahnya permukaan laut, sehingga Jakarta termasuk yang mendapatkan dampak daripada tingginya muka air laut. Oke, Pak Wagub, salah satu negara-negara lain, ya samping negara lain seperti Skandinavia. Jadi kalau Jakarta dibilang tenggelam, bagaimana negara-negara seperti di Skandinavia? Dia lebih tenggelam lagi. Jadi tentu semua negara di dunia tidak berdiam, kita bersama-sama dengan seluruh negara dunia mengatasinya masalah-masalah climate change ini. Oke, baik Pak Wagub dan juga Pak Isnu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir Lunch Talk pada siang hari ini. Saya ke Pak Isnu terlebih dahulu. Pak Isnu, kalau tadi Pak Wagub sebetulnya sudah menjabarkan ya apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk juga perubahan gaya hidup seperti itu. Ada tidak Pak Isnu pesan mungkin atau catatan Anda begitu, apa yang harus diperhatikan atau ditingkatkan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta, dan juga apa hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan proyeksi ini? Baik, terima kasih Mbak Patria. Jadi untuk pemerintah DKI Jakarta ini kita selama ini memang sudah bekerja sama, artinya sesuai dengan PP 121 tahun 2015 mengenai pengusahaan sumber daya air waktu itu, kemudian juga dibentuknya Balai Konservasi Air Tanah oleh Kementerian SDM tahun 2015. Nah, di sana setiap ada kebutuhan perizinan untuk pengusahaan air tanah di wilayah DKI Jakarta ini, kami pasti berikan rekomendasi teknis. Kemudian rekomendasi teknis itu memuat beberapa hal yang memang terkait dengan kondisi air tanah, baik kualitas, kuantitas, dan juga dampak-dampak dari penggunaan air tanah yang berlebih. Sehingga dengan memperhatikan itu, kita memberikan rekomendasi, dan di setiap perizinan dipersyaratkan harus ada rekomendasi teknis, sehingga di situ dari
pemerintah DKI selama ini sudah menjaga bagaimana supaya daerah-daerah tertentu seperti zona-zona yang rusak itu sudah dijaga untuk tidak diberikan izin baru. Kita tidak merekomendasikan untuk penggunaan air tanah di zona rusak, kemudian termasuk zona kritis. Nah, kemudian untuk zona rawan dan zona aman itu masih dibatasi, dan sampai sekarang alhamdulillah itu masih berjalan dan masih berjalan bagus. Artinya upaya kita untuk mengendalikan pengusahaan air tanah itu bisa dilakukan, termasuk kita mengupayakan untuk memanfaatkan air permukaan, Pak. Jadi kita selalu masih mengutamakan penggunaan air permukaan dari perpipaan ataupun dari pemrosesan daur ulang air yang ada, dan kemudian dari situ terpenuhi untuk kebutuhan air baku. Nah, itu yang paling bisa kita lakukan, terutama kemudian untuk melakukan optimalisasi dari penggunaan air tanah, dan kita memperhatikan juga kondisi lingkungan. Nah, kemudian untuk masyarakat, tadi disampaikan Pak Wagub juga bahwa memang kearifan dari masyarakat untuk penggunaan air tanah ini juga diperlukan, di mana untuk kedalaman sampai 40 meter, kita rekomendasikan hanya untuk penggunaan untuk domestik ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Nah, tentunya ini juga ada pembatasan, di mana untuk domestik ini pembatasannya maksimal 3 meter kubik per hari. Tentunya ada pembatasan, selebihnya itu tentunya sudah tidak logis lagi apabila hanya digunakan untuk domestik, itu pasti digunakan untuk keperluan pengusahaan yang lain. Nah, itu tentunya masyarakat bisa memahami untuk masalah penggunaan air tanah ini, kemudian juga menyangkut ke bagaimana membuang sampah sehingga tidak mengganggu air permukaan, dan juga tetap mempertahankan air permukaan, kemudian juga menjaga alur-alur sungai yang memang kita masih butuhkan untuk sebagai sumber air bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita nantinya. Nah, itu yang diperlukan. Kemudian juga menjaga lingkungan selain sungai juga yang memang cukup penting. Itu mungkin Mbak Patricia upaya-upaya yang bisa dilakukan, dan tentunya kalau untuk kita di baik pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah banyak melakukan mitigasi untuk menanggulangi resiko atau potensi terjadinya bahaya baik banjir rob, banjir ataupun subsiden ini. Oke, Pak Wagub ingin menanggapi mungkin tadi masukan-masukan dari Pak Isnu, Pak Wagub. Ya, memang ini masalah yang harus kita hadapi bersama. Yang pertama tadi betul soal perilaku masyarakat yang harus semakin baik, terutama penggunaan air ya. Kita harus membiasakan diri penggunaan air secara hemat dan bertanggung jawab ya. Jadi sekalipun di Jakarta ini tidak seperti di Timur Tengah begitu, tapi airnya lebih mudah, kita punya laut, punya sungai, punya waduk dan sebagainya, mudah sekali mendapatkan air, tapi kita minta masyarakat disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan air dan dihemat ya. Kita harus memperhatikan anak cucu kita ke depan. Kemudian yang kedua, kita harus sudahi penggunaan air tanah melalui pompa-pompa yang ada. Kemudian juga yang ketiga yang tidak kalah penting, seperti yang tadi kami sampaikan, mari kita hidup dengan lingkungan yang lebih ramah, perilaku yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan plastik kita kurangi, kemudian mari kita biasakan hidup lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Kemudian juga penting kita pastikan semua warga di Jakarta untuk merubah kebiasaan dengan membeli barang-barang yang ramah lingkungan dan juga tidak membuang sampah. Jadi banyak sekali tugas yang harus kita laksanakan bersama-sama, terutama bagi masyarakat semua, dan pemerintah tentu dengan swasta, dengan pemerintah pusat bertugas untuk memastikan program pipanisasi berjalan dengan baik dan lancar, sekalipun ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sedikit, butuh kerja keras kita bersama. Kita doakan semoga program-program ini bisa terlaksana dengan baik. Mari seluruh masyarakat kita biasakan hidup dengan ramah lingkungan, hemat air, dan juga penuh disiplin dan tanggung jawab. Oke, Pak Wagub, terakhir sebagai afirmasi artinya bisa dipastikan kalau Jakarta nggak akan tenggelam 10 tahun lagi ya Pak ya? Pasti Jakarta tidak akan tenggelam 10 tahun lagi. Namun demikian, kita tetap harus hidup disiplin dan bertanggung jawab. Amin, amin. Oke, baik. Pak Wagub dan juga Pak Isnu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Line Talk. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih. Salam sehat. Amin.
Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Kepala Balai Konservasi Air Tanah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Isnu Hajar Sulistiawan. Saya ke Pak Isnu terlebih dahulu. Pak Isnu, salah satu faktor kemudian yang menyebabkan adanya proyeksi kalau Jakarta ini akan tenggelam, Pak, adalah terkait dengan penurunan permukaan tanah. Kalau kajian terkait dengan hal ini seperti apa, Pak Isnu? Ya, jadi kajian untuk penurunan muka tanah ini kita lakukan pemantauan, Mbak. Sebenarnya kita melakukan pemantauan setiap tahun, paling tidak sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 ini kita melakukan pemantauan secara rutin. Dan kemudian setiap tahun peta itu kita update juga, dan kita juga bisa mengetahui beberapa lokasi yang memang menjadi titik-titik yang memang rawan terjadinya subsidence di beberapa tempat. Nah, kemudian itu juga kita analisa data itu dan kita sampaikan juga kepada para pihak yang memang memerlukan, termasuk di sini kalau kami banyak berkaitan dengan teknis di Dinas Sumber Daya Air di DKI Jakarta juga, kita selalu sampaikan data-datanya sehingga semoga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di Provinsi DKI Jakarta itu. Tapi di mana saja daerah yang bisa dikatakan paling rentan mengalami penurunan permukaan tanah itu, Pak Isnu? Iya, dari pemantauan kami ada beberapa lokasi yang memang memiliki rate yang cukup tinggi seperti di daerah Pluit Penjaringan, di daerah kawasan Pelabuhan Nizam Zaman, kemudian di Ancol sendiri, di Kebun Jeruk, kemudian di daerah Pantai Indah Kapuk, itu cenderung memang beberapa lokasi mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan di daerah sekitar Pluit Penjaringan ini hampir mencapai 7 cm per tahun diperkirakan sekarang. Tapi memang ada fenomena yang cukup bagus, artinya secara umum di wilayah ini ada penurunan rate, jadi semakin melandai dari sekarang. Waktu di awal memang rate-nya agak tinggi, kemudian dalam 5 tahun terakhir kita melihat ada satu tren yang semakin mengecil rate-nya. Seperti salah satunya kita mempunyai satu sumur pantau yang di awalnya itu mengalami penurunan hampir 2 cm, sekarang rata-rata 1,4 cm per tahun. Nah, itu memperlihatkan bahwa kita mengharapkan proses adanya subsidence ini semakin hari semakin mengecil rate-nya, sehingga tadi disampaikan Pak Wagub bahwa memang kita bisa meletakkan beberapa upaya ini sebagai suatu harapan di mana ke depan kalau memang diproyeksikan itu parameter-parameter ini harus diperhitungkan juga, bahwa secara faktual di lapangan kita melihat data-data yang memang menunjukkan adanya perbaikan di dalam kondisi yang ada sekarang. Oke, Pak Isnu, jadi pertanyaannya kenapa kemudian terjadi penurunan itu, Pak? Ada mungkin upaya-upaya yang memang betul-betul sudah baik dilakukan dan perlu ditingkatkan? Baik. Jadi proses subsidence atau penurunan muka tanah ini bisa antara lain disebabkan terutama oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kompaksi batuan secara alami. Tadi saya sampaikan bahwa wilayah kita ini didominasi oleh batuan lunak yang berumur muda, sehingga masih mengalami kompaksi batuannya. Kemudian yang kedua adalah faktor pembebanan bangunan. Nah, faktor pembebanan bangunan ini juga turut mempunyai andil, karena kita seperti kita ketahui bahwa di beberapa bangunan-bangunan yang ada terlihat adanya amblesan. Seperti, mohon maaf, misalnya kita lihat Menara Bahari di Jakarta Utara, terlihat bangunannya miring. Nah, itu bisa kita lihat di sana. Kemudian yang faktor yang lain adalah juga pengambilan air tanah yang berlebih, yang berlebih. Makanya memang kita perlu beberapa effort untuk itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor tektonik. Nah, faktor tektonik ini sifatnya lebih jangka panjang, lebih skala waktu geologi, jadi ratusan jutaan tahun yang berlangsung ya di sana. Nah, ini faktor-faktor ini tentunya ada faktor yang bisa kita kendalikan, artinya yang bisa dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Jadi seperti tadi pengambilan air tanah berlebih, kemudian juga faktor pembebanan bangunan itu mungkin bisa kita kontrol. Sementara untuk kompaksi alami batuan sendiri dan tektonik itu adalah peristiwa alam yang memang harus kita sikapi bersama.
Baik. Saya tanyakan ke Pak Wagub. Pak Wagub, tadi Pak Isnu sempat menyinggung terkait dengan pengambilan air tanah secara berlebihan. Dan juga tadi kita singgung soal penurunan permukaan tanah. Ini juga berkaitan begitu. Sebetulnya regulasinya seperti apa Pak Wagub sejauh ini terkait dengan hal tersebut? Ya memang kita minta supaya di Jakarta ini kita semaksimal mungkin mengurangi penggunaan air tanah ya. Namun untuk itu juga kita harus menyiapkan berbagai fasilitas dan dukungan seperti PAM. PAM juga sedang berupaya dengan Aetra dan Palija untuk meningkatkan jaringan pipanisasi untuk sampai ke rumah-rumah di seluruh wilayah Jakarta. Kami juga dibantu oleh Kementerian PUPR untuk memastikan program pipanisasi selesai seluruh Jakarta. Memang ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang tidak sedikit. Ini sedang berlangsung terus. Setiap tahun kita upayakan yang terbaik. Kemudian yang tidak kalah penting memang di sini ada beberapa daerah yang rawan lokasi penurunannya, diantaranya itu di Kamal, Muara, Tanjungan, Pluit, Muara Baru, Gunung Sahari, Ancol, Maruda, dan Cilincing. Inilah daerah-daerah hasil pengukuran dan pemodelan kita yang laju penurunan tanahnya sejak periode 2011 sampai 2018 terjadi penurunan muka tanah di daerah-daerah tersebut. Ini disebabkan banyak hal. Yang pertama tadi penggunaan air tanah, kemudian juga gedung-gedung dan pembangunan lainnya. Samping itu memang kita ingin menyerukan kepada seluruh warga. Yang pertama kita minta ada perubahan perilaku warga yang lebih baik, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, mengubah kebiasaan belanja ya dengan barang-barang yang ramah lingkungan, kemudian tidak boros air. Kami minta juga warga untuk tidak boros air dan memakai produk-produk yang ramah lingkungan. Inilah beberapa upaya yang terus kita kampanyekan, sosialisasikan, menggalakan seluruh warga. Mari dukung hidup dengan ramah lingkungan dan disiplin dan tanggung jawab supaya kita bisa terbebas dari Jakarta yang tenggelam. Jakarta memang pada posisi yang di dataran yang rendah dan juga muka tanahnya terus turun, ditambah lagi sekarang masalah global yaitu perubahan iklim di dunia, terjadi mencairnya gunung es, dan ini tidak mudah diatasi. Kita semua negara mencoba mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Untuk itu kami minta warga Jakarta dan tentu juga seluruh warga di Indonesia bersama-sama kita lebih disiplin lagi, dan mari kita gunakan air sehemat mungkin, jangan ada pemborosan dan lain sebagainya. Oke, Pak Wagub, singkat saja terkait dengan pipanisasi itu kapan Pak target rampungnya 100%? Ya ini akan diupayakan, memang perlu waktu ya, itu tidak mudah. Programnya saja pelaksanaan pembangunannya membutuhkan waktu 3 tahun ya. Mudah-mudahan dalam 5-10 tahun ke depan sudah bisa kita selesaikan program pipanisasi di seluruh wilayah Jakarta. Ini terus kita upayakan. Apalagi sekarang kita menghadapi masalah ekonomi di pandemi ini, tentu juga menjadi permasalahan bagi Jakarta, Indonesia, dan seluruh negara dunia. Tapi kita akan terus mengupayakan. Salah satu program yang penting di Jakarta selain kemacetan, juga soal banjir, yang tidak kalah penting tadi soal air bersih, ditambah turunnya muka tanah di Jakarta, itu juga menjadi program yang harus kita sama-sama kita atasi dan kita kerjakan bersama. Untuk itu butuh kerjasama semua pihak, terutama bagi masyarakat yang harus merubah pola hidup dan perilaku yang lebih baik lagi. Oke, baik. Pak Wagub dan juga Pak Isnu, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan lanjutkan nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami. Langsung segera kembali usai jeda.